Universitas Andalas terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas mencapai 500 hektar kurang lebih, Universitas Andalas memiliki iklim yang cukup baik antara musim penghujan dan musim panas cenderung stabil, sehingga banyak dari tanaman yang dapat tumbuh di sekitar kampus Universitas Andalas ini. Lokasi saya dari Universitas Andalas berkisar antara 50 sampai 70 meter dari gerbang Universitas Andalas. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, mega biodiversity. Secara biografis yang terletak di antara dua samudra dan dua benua menyebabkan Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Diduga lebih tinggi dibandingkan Brasil. Jika keanekaragaman hayati di Indonesia baik di daratan maupun di lautan telah teridentifikasi. Hingga saat ini keanekaragaman jenis telah tercatat ada 1.500 jenis alga, 80.000 jenis tumbuhan berspora, 595 jenis tumbuhan lumut, 2.197 jenis paku-pakuan serta 30.000 sampai 40.000 jenis flora, tumbuhan berbiji, 15,5% dari total jumlah flora di dunia. Nah, Taman Kehati ada loh di Sumatera Barat. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015, Taman Keanekaragaman Hayati di wilayah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan di areal Arboretum Universitas Andalas dengan wilayah kurang lebih 15 hektar. Setidaknya sudah ada 62 jenis tanaman yang sudah dikonservasi, diantaranya jenis-jenis pulai, jenis-jenis meranti, jenis-jenis damar gigi, dan juga jelutong. Nah, berbagai jenis tanaman yang dapat kita temui di sekitar Salingka kampus Universitas Andalas ini ada dari tanaman obat-obatan, tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan tanaman hias. Nah, agar tidak penasaran, mari kita simak video berikut ini. Alstonia scolaris termasuk ke dalam famili Apocynaceae genus Alstonia. Pulai termasuk ke dalam habitus pohon dengan tinggi 6-10 meter dengan diameter batang mencapai 60-100 cm. Pulai berakar tunggang dengan adanya lentisel berpori pada bagian permukaan akarnya. Kulit batang berwarna coklat terang dan terdapat getah berwarna putih susu pada bagian dalam kulit kayu. Batang yang sudah tua sangat mudah rapuh dan mudah terkelupas. Daun pulai tergolong dalam tipe duduk daun berkarang. Bentuk daun bulat telur seperti spatula dengan ujung daun meruncing. Urat daun sangat jelas menonjol di bagian permukaan bawahnya. Tiap buku-buku batang atau tangkai terdapat 4-9 daun. Bunga pulai tergolong bunga biseksual. Bunga akan mengelompok pada pucuk daun. Perhiasan bunga berwarna putih kehijauan dengan bagian tepi melengkung ke bagian dalam. Buah pulai terbentuk memanjang, ramping. Buah terdiri dari 2 folikel dan buah pulai akan pecah saat kering. Pulai memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan untuk kesehatan. Kulit kayu pulai dapat digunakan untuk mengobati malaria, asma, penyakit kulit, epilepsi, dan juga hipertensi. Getah dari batang pulai dapat digunakan untuk mengobati sariawan dan keseleo. Akasia adalah tumbuhan pohon jenis semak-semak yang berasal dari Afrika. Pohon akasia pertama kali diidentifikasi oleh seorang ahli botani bernama Carl Linnaeus dari Swedia pada tahun 1773. Pohon ini sering juga dijumpai di Indonesia dan menjadi tanaman perkebunan unggulan untuk bahan pembuatan pulp dan kertas.
serta dari kayu akasia merupakan materi paling cocok untuk membuat kertas tulis, kertas kemasan, dan kertas lainnya. Akasia manguyum adalah pohon besar, berbunga yang tumbuh mencapai ketinggian 30 meter. Pohon ini memiliki batang bebas cabang lurus yang panjangnya mencapai lebih dari setengah total tinggi pohon. Pohon akasia muda memiliki kulit tulang mulus dan berwarna kehijauan, dan yang sudah tua berwarna coklat. Bentuk daun pada anakan akasia yang baru berkecambah adalah daun majemuk yang terdiri dari banyak anak daun. Namun setelah beberapa minggu, daun majemuk tidak akan terbentuk dan tangkai daun serta sumbu utama setiap daun majemuk akan tumbuh melebar dan berubah menjadi pilot. Pilot mempunyai bentuk tulang daun paralel dan mencapai panjang 25 cm dan lebar 10 cm. Bunga akasia tersusun dari banyak bunga kecil berwarna putih atau krem seperti paku. Ketika mekar, bentuk bunga mirip sikap botol. Biji akasia berwarna hitam mengkilap dengan ukuran bervariasi, seperti longitudinal, elips, oval, hingga lonjong dengan ukuran 3-5 mm dikali 2-3 mm. Biji akasia melekat pada polong dengan tangkai yang berwarna orange kemerahan. Pohon akasia memiliki banyak manfaat dan kegunaan, di antaranya digunakan sebagai bahan baku parfum, tanaman hias, astrigen dalam produk kecantikan, mengatasi ejakulasi dini, diabetes, dan hipertensi. Tanaman ini sejenis pohon dengan panjang diameter batang 30-60 cm, tajuk berbentuk silinder, batang berkayu, bentuk silinder atau berbuncak, permukaan mengelupas warna abu-abu sampai coklat. Tangkai dari tanaman ini berbentuk setengah lingkaran dengan panjang kecil dari 2,5 cm atau hampir duduk. Daun tunggal berbentuk memanjang, bentuk subulet sampai asikular. Ujungnya meruncing, pangkal atenuate tapi berombak. Ketebalan seperti kertas, warna hijau muda sampai tua, permukaan licin. Dengan perawakan pohon, tinggi tanaman ini mencapai 25 meter. Anak daun 10-24, bentuk lancet garis. Ujung melengkung ke dalam terdapat bintik danar. Bunga dalam mala aksilar, daun kelopak 5, bulat telur, stamen 5, dan putih tidak sempurna. Bakal buah pada bunga jantan sangat tidak sempurna, sedangkan pada betina seperti bola. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Physaceae ini, tanaman ini mengandung senyawa flavonoid, diantaranya adalah kaempferol, quercetin, 3,4-dimethyl quercetin, dan poricyanidin. Di samping itu, tanaman ini juga mengandung asam p-hidroksil benzoat, asam vanillik, dan asam melilotik. Sebanyak 4 senyawa saponin baru telah berhasil diisolasi dari kulit batang Physaceae. Tanaman yang juga disebut ki sabun ini juga digunakan sebagai antioksidan, anti-inflamasi, anti jamur, serta antibakteri. Damar dengan nama latin Agathis damara adalah sejenis pohon anggota tumbuhan runcung Gymnospermae yang merupakan tumbuhan asli Indonesia. Pohon yang besar, tinggi hingga 65 meter ini berbatang bulat silindris dengan diameter yang mencapai lebih dari 1,5 meter. Pepagan luar keabu-abuan dengan sedikit kemerahan, mengelupas dalam keping-kepingan kecil. Daun berbentuk jorong, meruncing ke arah ujung yang membundar. Runjung biji masak berbentuk bulat telur. Damar ini tumbuh secara alami di hutan hujan dataran rendah sampai ketinggian sekitar 1200 mdpl. Damar teristimewa ditanam untuk diambil resinnya yang diolah menjadi kopal. Resin ini adalah getah yang keluar jikala kulit atau pepagan atau kayu damar dilukai. Kayu ini hanya dimanfaatkan sebagai papan yang digunakan di bawah atap. Kerapatan kayunya berkisar antara 380 sampai 660 kg per meter kubiknya.
Kayu damar diperdagangkan di Indonesia dengan nama kayu agates. Pohon damar juga disukai sebagai tumbuhan peneduh tanaman di tepi jalan. Tajuknya tegak, meninggi, dengan percabangan yang tidak terlalu lebar. Buah dari damar ini dimanfaatkan sebagai bumbu masakan dan juga sebagai bahan untuk penyedap dalam makanan. Banyak sekali manfaat dari tanaman ini. Buahnya yang sangat berguna terutama dalam bidang kosmetik dan juga obat-obatan. Kayu manis Cinnamomum burmanni dibudidayakan untuk diambil kulit kayunya di daerah pegunungan sampai ketinggian 1.500 meter. Tinggi pohon 1-12 meter. Daun lonjong atau bulat telur warna hijau. Daun kayu manis duduknya bersilang atau dalam rangkaian spiral, panjang sekitar 9-12 cm dan lebar 3,4-5,4 cm, tergantung jenisnya. Warna pucuknya kemerahan sedangkan daun tuanya hijau tua. Bunganya berkelamin dua atau bunga sperma dengan warna kuning. Ukurannya kecil, buah adalah buah buni berbiji satu dan berdaging. Bentuknya bulat memanjang, buah muda berwarna hijau tua dan buah tua berwarna ungu tua. Minyak asitri atau kayu manis mempunyai daya bunuh terhadap mikroorganisme sebagai antiseptis, membangkitkan selera atau menguatkan lambung stomachik, juga memiliki efek untuk mengeluarkan angin atau karminatif. Selain itu, minyak dapat digunakan dalam industri sebagai obat kumur dan pasta, penyegar bau sabun, deterjen, lotion parfum, dan krim. Dalam pengelolaan makanan dan minuman, minyak kayu manis digunakan sebagai pewangi atau meningkatkan citra rasa. Di antaranya untuk minuman ringan, agar-agar, kue, kembang gula, bumbu gulai, dan sup. Efek dari farmakologi yang sudah diketahui adalah bermanfaat sebagai analgetikum, mengurangi rasa sakit, anti radang, dan hipertensi. Anggrek merupakan tanaman hias yang sangat populer. Indonesia memiliki kekayaan jenis anggrek yang sangat tinggi, terutama anggrek epifit yang hidup di pohon-pohon hutan. Anggrek orchid merupakan famili Orchidaceae yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi dalam industri perbudayaan tanaman hias di Indonesia. Anggrek mempunyai ciri khas tersendiri karena memiliki suatu keunikan bentuk bunga, ukuran, warna yang bervariasi, serta keawetan bunga yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Ixora adalah suatu jenis Rubiaceae yang dikenal sangat populer, berupa perdu yang tegak tingginya 2-4 meter. Daun penumpu bulat telur segitiga, meruncing berbentuk paku. Daun berhadapan, bertangkai pendek, bentuk memanjang, bulat telur terbalik. Dengan pangkal daun, ujung tumpul, tepi rata sedikit beringgit, bunga harum, dan juga warna bervariasi, umumnya berwarna merah, tersusun dalam malai rata yang bertangkai, duduk atau bertangkai pendek. Pada ujung tangkai dengan 2 anak daun pelindung kecil. Beberapa di antaranya ada Ixora grandiflora, Ixora trichita, dan Ixora javanica. Bunga asoka mengandung antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas, mengandung tonik, senyawa yang umum digunakan untuk hair tonic atau penyubur rambut. Bunga asoka mengandung astrigen dalam kosmetik. Senyawa ini digunakan untuk mengencangkan kulit, mengecilkan pori-pori, dan juga digunakan untuk membuat lapisan pelindung pada kulit. Mengandung antiseptik sehingga dapat membantu menyembuhkan keputihan. Mengandung sitotoksik, senyawa yang dapat menghancurkan sel dan menyerang jaringan, dapat digunakan untuk terapi kanker. Mengandung anti-inflamatori yang dapat mencegah peradangan kulit, radang tenggorokan, dan bronkitis. Mengandung stomatik, senyawa yang dapat meningkatkan nafsu makan, sangat baik untuk menyembuhkan anemia, juga dapat mengatasi kolik atau rasa nyeri pada perut. Bunga asoka mengandung sedatif, senyawa ini digunakan untuk penenang, meredakan rasa sakit. Mengandung kolagen
agen obat yang mempromosikan pembuangan empedu dan membersihkannya. Bunga asoka bermanfaat untuk membersihkan darah dan membantu melancarkan peredaran darah, dan masih banyak manfaat lainnya. Clitoria ternate juga dikenal sebagai bunga kembang telang, merupakan salah satu tumbuhan yang termasuk ke dalam keluarga Fabaceae. Fabaceae adalah anggota dari bangsa Fabales yang memiliki ciri-ciri buah tipe polong. Tanaman ini berasal dari daerah tropis Asia Tenggara. Clitoria ternate merupakan tumbuhan herbaceous, serbal, dan perennial yang memiliki tipe batang herbaceous yang berbentuk bulat. Pada permukaannya terdapat rambut-rambut kecil. Perakaran terdiri dari akar tunggang dengan beberapa cabang yang banyak akar lateral. Memiliki akar horizontal tebal yang dapat tumbuh hingga lebih dari 2 meter. Bunga berwarna biru tua ke biru, ungu muda atau kadang-kadang putih. Pedicelata sangat pendek dan panjang 4-5 cm. Daunnya menyirip. Tangkai daun panjang 2-2,5 cm, panjang 4 mm, dan linear. Buah berbentuk polong dan bertangkai pendek yang berukuran panjang 6-12 cm, lebar 0,7-1,2 mm yang berisi sampai 10 biji. Biji berwarna kekuningan atau kehitaman dan berbentuk oval, panjang 4,5-7 mm dan lebar 3-4 mm. Manfaat kembang telang ini sangat banyak sekali. Sudah lama dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit, sehingga dijadikan salah satu tanaman obat keluarga. Bagian Clitoria ternate yang umum dimanfaatkan adalah bunga dan daun. Bunga Clitoria ternate dapat mengobati mata merah, mata lelah, tenggorokan, penyakit kulit, gangguan urinaria, dan anti racun. Daun kembang telang yang ditumbuk dapat mengobati luka yang bernanah, sedangkan jika direbus dan dicampur dengan tumbuhan lainnya dapat mengobati keputihan. Sclerodendron panisulatum juga dikenal sebagai bunga panggoda, adalah salah satu tanaman yang termasuk famili Verbanaceae. Biasa ditanam di taman, perkarang rumah, atau di tepi jalan. Tanaman ini merupakan jenis tanaman semak dengan tinggi 1-4 meter dengan percabangan pada 4 sisi. Batangnya dipenuhi rambut halus, panjang tangkai daun 0,5-15 cm. Berdaun tunggal, letak berhadapan dengan bentuk bulat telur dengan pangkal berbentuk hati. Bunga majemuk berwarna merah, terdiri dari bunga kecil-kecil yang berkumpul membentuk piramida keluar dari ujung tangkai. Akar bunga panggoda berkhasiat sebagai anti radang, peluru kencing, dan mencegah pembekuan darah. Daun dari bunga pagoda memiliki khasiat sebagai anti radang dan mengeluarkan nanah. Bunganya berkhasiat sedatif dan menghentikan pendarahan. Penggunaan terapi dengan tanaman pagoda secara tradisional di India, Cina, Thailand, Korea, dan Jepang sebagai pengobatan penyakit seperti HIV, sipilis, tifoid, kanker, jaundice, dan hipertensi. Dan berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan terhadap daun akar ini, antara lain aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, dan masih banyak lainnya. Kitolot atau Isotoma longiflora merupakan tanaman herba menahun yang biasa tumbuh pada pinggiran tembok yang lembab. Memiliki akar tunggang berwarna putih pucat. Batang herba berbentuk silindris dengan sedikit ruas pada bagian batang muda. Bunga dan daun kitolot tunggal dengan daun berwarna hijau yang memiliki rambut halus pada permukaannya, ujung daun runcing, dan tepi daun bergerigi. Kitolot merupakan tanaman liar yang biasa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Berdasarkan hasil uji fitokimia, ekstrak etanol daun dan bunga kitolot positif mengandung alkaloid, sopanin, flavonoid, dan tanin. Penggunaan daun dan bunga kitolot sendiri dapat digunakan dalam bentuk segar seperti tumbukan, perasan, seduhan, dan rebusan, yang oleh masyarakat daun dan bunga
kitolot dimanfaatkan sebagai obat glaukoma pada mata, katarak, antivirus, sakit gigi, bronkitis, sifilis, dan asma. Tanaman akar wangi atau nama ilmiahnya adalah Chrysopogon merupakan tanaman yang hampir mirip dengan tanaman rumput liar. Namun yang membedakan dari tanaman lain adalah zat-zat yang ada pada tanaman ini sangat banyak, terutama zat-zat kimia yang diperlukan untuk kesehatan manusia. Ciri khas dari tanaman ini adalah daun yang sangat sempit, ujung daun berbentuk runcing, jenis akar serabut, dan tidak beraturan. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan parfum, bahan campuran kosmetik. Dalam beberapa aspek lainnya seperti kesehatan, juga sering diproduksi sebagai obat luar untuk meredakan nyeri akibat reumatik dan gigitan serangga. Mengkudu atau Morinda citrifolia merupakan tanaman dataran rendah hingga pada ketinggian 1.500 meter. Tinggi pohon mengkudu mencapai 3-8 meter, memiliki bunga bongkol berwarna putih. Buahnya merupakan buah majemuk yang masih muda berwarna hijau mengkilap dan memiliki totol-totol di bagian buah, dan ketika sudah tua, buah berwarna putih dengan bintik-bintik hitam. Adapun berbagai macam manfaat atau kandungan dari mengkudu ini terdiri dari zat nutrisi. Secara keseluruhan mengkudu merupakan buah makanan bergizi lengkap. Zat nutrisi yang dibutuhkan tubuh seperti protein, vitamin, dan mineral penting tersedia dalam jumlah yang cukup pada buah dan daun mengkudu. Zat lain ada terpenoid, zat anti kanker atau zat antibakteri, skolopetin, zat keronin, dan preksonin. Salah satu alkaloid penting yang terdapat di dalam buah mengkudu adalah seronin. Buah mengkudu hanya mengandung sedikit seronin tetapi banyak mengandung bahan pembentuk seronin alias proksonin dalam jumlah besar. Prokseronin adalah jenis asam nukleat seperti koloid-koloid lainnya. Seronin diserap sel-sel untuk mengaktifkan protein yang tidak aktif, mengatur struktur dan bentuk sel yang aktif. Orthosipon aristatus atau dikenal dengan nama kumis kucing termasuk tanaman dari famili Lamisae. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman obat asli Indonesia yang mempunyai manfaat dan kegunaan yang cukup banyak dalam menanggulangi berbagai penyakit. Kumis kucing termasuk terna tegak, pada bagian bawah berakar di bagian buku-bukunya dan tingginya mencapai 2 meter. Batang berbentuk persegi 4, agak beralur berbulu pendek atau gundul. Ciri khas tanaman pada bagian kelopak bunga berkelenjar urat dan pangkalnya berbulu pendek dan jarang, sedangkan di bagian yang paling atas gundul. Bunga, bibir, mahkota yang bersifat terminal yakni berupa tandan yang keluar dari ujung cabang. Kemudian benang sari ukurannya lebih panjang dari tabung bunga dan melebihi bibir bunga bagian atas. Daun kumis kucing basah maupun kering digunakan sebagai menanggulangi berbagai penyakit. Di Indonesia, daun yang kering dipakai Simplicia sebagai obat yang memperlancar pengeluaran air kemih. Sedangkan di India, untuk mengobati rematik, masyarakat menggunakan kumis kucing sebagai obat tradisional sebagai upaya penyembuhan batuk, encok, masuk angin, dan sembelit. Di samping itu, daun tanaman ini juga bermanfaat untuk pengobatan radang ginjal, batu ginjal, kencing manis, albuminuria, dan penyakit sifilis, rematik, dan menurunkan kadar glukosa darah. Selain bersifat diuretik, kumis kucing juga digunakan sebagai antibakteri. Markisa hutan dengan nama latin Passiflora foetida atau dikenal juga dengan tanaman cipulkan merupakan jenis tanaman obat-obatan yang kini mulai terabaikan. Buah markisa hutan yang berukuran kecil memiliki rasa yang sangat manis jika sudah matang. Tandanya yakni buahnya sudah berwarna kuning. Jika buah berwarna hijau itu berarti belum matang. Markisa hutan ini juga dikenal dengan nama lain yaitu rambusa. Rambusa memiliki kemiripan dengan markisa biasa, cuman kulit buah rambusa ini tipis dan ukurannya pun mungil. Ukuran buah rambusa sebesar buah tomat, ceri, atau congkodiro. Khasiat dari buah rambusa ini juga jarang diketahui, padahal sangat banyak manfaat yang dapat diperoleh dari buah rambusa.
Salah satunya adalah kandungan dari buah rambusa yang sangat kaya akan vitamin C. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai obat untuk mengatasi anemia dan depresi. Demikianlah beberapa contoh tanaman yang dapat kita temui di sekitar kampus Universitas Andalas, namun masih banyak lagi. Saya Yol Mahendra. Jika suka dengan videonya, silakan like dan komen serta share. Terima kasih.